Sekarang? Iya. Ini kan Ngajak Bharatayuda mau dilaksanakan. Berarti belum. Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini Mas, setelah Bharatayuda kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di Nah, Anoman itu menghadap Sang Hyang Wenang, bertanya, Maneges, kapan Anoman bilang, saya itu hidup sudah bertahun-tahun abadnya, gitu kan, berabad-abad gitu kan. Ya, Anoman tanya sama Sang Hyang Wenang, kapan titik lancinya, istilahnya mendekati kematiannya, gitu kan. Ya. Sang Hyang Wenang itu bilang, nek wong Jawa bilang kalau di pewayangan, sok titik lancine mongso yen kowe wis entek titik lancine kan ibaratnya akhir hayatnya itu yang wis ana tandha Pandhawa kaping 6. Pandhawa kaping 6. Itu maksudnya bagaimana Mas? Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari Pandhawa yang sifatnya 5. Oh. Nah, 5 ini apa loh Mas? 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkasa. Karena aku itu artinya. Iya. Kenapa dianggap 4 sifat Ibu Pertiwi? Banyu, angin, lemah, geni, air, angin, tanah, api. Itu sifat Ibu Pertiwi. Betul. Nah, yang Bapak Angkasa sifatnya putih cahaya. Nek diarani Nur Cahya. Atau nek basa Nasrani niki Roh Kudus. Gamane ngono. Mula diarani Puntadewa getih putih. Ya kan? Lah, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa itu 4 sifat dari api. Bima kan lah titisannya Bathara Bayu. Iya. Bathara Bayu itu manifestasi dari oksigen atau angin. Nah, itu. Arjuna titisannya Bathara Indra, manifestasi dari air tawar, air kan. Terus Nakula Sadewa manifestasi dari Bathara Aswan dan Aswin, sifatnya tanah dan api. Nah, pas teman. Nah, dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bapak Angkasa itu Puntadewa. Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat diarani Parikesit. Nah, ngono. Banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah, gitu loh. Saya jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini kan ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Nah, Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum apa khusus Mas? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, iya. Yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya Hamamayu Hayuning Bawana. Nah, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya, roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu.
Satu yang menerima adalah wahyu kasatriyan. Wahyu kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang yang sifatnya global, ya. Nah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani satriya pinilih lebih dari satu, itu satriya pinilih. Nah itu arti secara khusus loh ya. Kedua, wahyu katentreman. Wahyu katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaula alit, ya kan. Kedua-duanya memberikan pengayoman katentreman. Yang ratu ini sifatnya ada di dalang, yang satunya sifatnya ada di bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa, ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Kresna, kan Bathara Kresna. Itu wahyu katentreman, sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito sebagaikan seorang pandito, diarani satriya pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah wahyu pulung ratu. Nah, wahyu pulung ratu itu diterima oleh Arjuna yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Mengapa sifatnya banyu kelak manitis ya, genetika ini mengalir ning putune. Lah sing nampa wahyu pulung ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum ya iso wae diarani kabeh diarani satriya piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggit menjadi tercerahkan. Ya toh. Ratu adil iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro. Ya benar. Nah, tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya pengetahuan yang diartikan wahyu cokroningrat itu tadi ya, yang sifatnya banyak itu satriya pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatriyan ya diberikan oleh Bima tuh. Nah, dari ketiga ini, dari wahyu pinilih, wahyu katentreman, wahyu pulung ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Mulai diarani wahyu cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya pemeliharaan gitu. Hamemayu hayuning bawana itu ya, ningrat itu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi satriya piningit itu orang-orang pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wahyu-wahyu itu yang jumlahnya banyak, itu satriya pinilih. Berarti satriya pinilih itu jumlahnya banyak. Kalau satriya pinilih cuma satu, apa pining itu sifatnya pandito, namanya wahyu katentreman. Itu ada dua, Semar karo Kresna. Semar sama Kresna ya. Ya, loh. Nek wahyu pulung ratu satu. Diarani Ratu Adi itu terjadi tahun 2040 ke atas. 2040 ke atas. Nek satriya piningit yang diarani mendekat ini, sifatnya memberikan, jadi ini menjembatani, ini memberikan ketentreman di dunia dulu. Harus tentrem lagi, jumenengan ratu
Berarti intinya nanti 2040 baru itu yang namanya Ratu Adil. Ratu Adil Lagi ini mungkin 2045 lah gitu. Mas. Kalau kita melihat kita kembali ke cerita wayang tadi Mas, apakah posisi kita sekarang ini kalau bisa kita gambarkan di pewayangan itu, apakah masih di zaman Bratayuda, apakah sudah menginjak ke Parikesit Sekarang? Iya. Ini kan ngancik Bratayuda mau dilaksanakan. Berarti belum Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini Mas, setelah Bratayuda kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di zaman sekarang kan belum muncul Parikesit. Belum. Apa nunggu nanti 2040? Nah, ini nggon wayang ini masih posisi pada dalam kandungan, gampangannya kan. Oh gitu ya. Berarti kita masih di zaman Bratayuda Mas ya? Ya, itu. Masih penuh dengan tantangan. Di dalam pewayangan kan yang istrinya Abimanyu itu kan waktu perang kan Abimanyu kan nggak ada kan. Betul. Posisi itu mengandung Parikesit kan ngono ceritanya ya teman. Nah Parikesit itu kan setelah umur dewasa baru menjadi ratu gitu. Tapi Bratayudanya sudah jaraknya sudah jauh. Bratayuda itu karena setelah Bratayuda kan masih ada pembenahan lagi Mas. Lah sing membenahi sapa? Ya Satrio Biningit gimana Mas. Jadi wahyu sias beri wahyu katentreman memberikan pemeliharaan. Ya kan maksudnya iki dandan sing bertugas dandan. Lah sing dadi wahyu pulung ratu iki mau Ratu Adil mau. Berarti tidak menutup kemungkinan Satrio Piningit akan menjadi Ratu Adil. Bisa jadi seorang ayahnya Ratu Adil. Ayahnya Ratu Adil. Kan nek zaman kerajaan ini kan nurun yang anak tuh. Zaman dulu kan turun temurun ya. Sistem kerajaan ini misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jayanegara kan ngono toh. Ya Pak. Ibu Ana Tunggadewi nurun yang Hayam Wuruk kan gitu. Yes, seperti itu. Masih lama Mas ya, 2040. Itu wahyu kita sudah menemukan wahyu katentreman apa zaman katentreman wis apik Mas, wis termasuk bagus. Lah besar-besarnya itu benar-benar yang diarani gemah ripah loh Jingawi itu yang namanya datangnya Ratu Adil yang masih tahun 2000 sekitar 2045 lah. 2000 berarti 2040 ke atas Mas ya. Itu pun dia bergelar raja masih umur belasan tahun. Udah mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasannya luar biasa. Mas, tadi Mas Dinus kan bilang bahwa Satrio Piningit itu bisa dikatakan ayahnya Ratu Adil, ya kan? Intinya kalau lagi kerungu gitu Mas. Intinya gini Mas ya, bentar Mas. Intinya kan berarti kan posisi ayah mungkin sekarang keturunan lah yang nanti yang akan menurunkan Ratu Adil, otomatis sekarang kan sudah ada Mas. belum terlahirkan yang Ratu Adilnya. Tapi bapaknya udah ada ya wis bapaknya wis perang malah. Cuman kan di dalam pewayangan itu masih ada di kandungannya Abimanyu, apa istrinya Abimanyu. Nah setelah Bratayuda selesai, Parikesit lahir. Nah, kan? Di dalam masa pembenahan itu Parikesit itu masa pertumbuhan pendewasaan. Gitu. Dan belum ada usia berarti umur enak 20 tahun wis dianggap Ratu Adil karena kecerdasannya ya sangat udarane wahyu pulung ratu. Nek sing diarani Satrio Piningit ya para light worker ya Mas. Terus gini Mas, terkait dengan Ratu Adil Mas, tidak menutup kemungkinan tidak harus orang Jawa. Bagaimana Mas Dinus melihatnya? Sosok Ratu Adil yang Jawa.
Jawa ya. Jawa. Jawa Tapi- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Wah, aku rasa dudukin rahasia. Tapi yang jelas orang Jawa. Yugenai turunnya saka kerajaan kita dulu, leluhur kita dulu. Turun temurun. Dari Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram, wis turun terus garisnya. Garisnya kan dari itu sampai Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram.